Pak Tri mengarahkan Dino yang merupakan peserta didik yang diampunya dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah pada pembelajaran di kelas dengan menggunakan sistem pembelajaran STEAM. Dengan kaitan seperti mengaitkan sebuah masalah dengan pengetahuan yang telah dikuasai. Maka prinsip STEAM yang digunakan oleh Pak Tri adalah A. Prinsip keterlibatan langsung, B. Prinsip bernalar kritis, C. Prinsip problem solving atau memecahkan sebuah masalah, D. Prinsip kontekstual dalam pembelajaran, atau E. Prinsip keaktifan. Nah, dalam kaitan pembahasan terkait dengan soal ini tentang sistem pembelajaran STEAM, maka kita harus tahu dulu bahwa yang namanya STEAM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Ya. Kita bahas dulu ya. Dalam prinsip keterlibatan langsung, sebuah prinsip yang didasari oleh pengetahuan yang bermakna dengan adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, contohnya itu adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Nah, itu adalah prinsip keterlibatan langsung. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip keaktifan. Dalam pembelajaran STEAM, yaitu peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk dapat mengubah perilaku dan dapat menciptakan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Nah, ini yaitu adalah terkait dengan prinsip keaktifan. Nah, prinsip keaktifan ini ya. Nah, contohnya yaitu adalah peserta didik dapat mengaitkan masalah-masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, ini adalah terkait dengan prinsip keaktifan. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa ada Pak Tri ya, ada guru yang namanya Pak Tri sedang mengarahkan Dino sebagai peserta didiknya untuk memecahkan sebuah masalah ya, atau problem solving menggunakan sistem pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, maka prinsip dengan mengaitkan sebuah masalah dengan pengetahuan yang telah dikuasai oleh siapa? Tentunya oleh Dino. Nah, maka prinsip STEAM yang digunakan oleh Pak Tri apa? Ya, tadi prinsip keterlibatan langsung ini ada ya. Prinsip keterlibatan langsung ini ada. Nah, bernalar kritis ini tidak ada, ini salah. Problem solving juga tidak ada ya. Proses memecahkan sebuah masalah. Prinsip kontekstual ini juga tidak ada. Nah, yang ada adalah prinsip keaktifan dan keterlibatan langsung. Maka yang sesuai dengan prinsip STEM yang digunakan oleh Pak Tri pada Dino, yaitu adalah prinsip yang mana? Prinsip keaktifan. Ya, pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E, prinsip keaktifan. Pak Tanto adalah seorang pengajar siswa kelas 6 SD. Di setiap pagi, di awal pembelajaran, Pak Tanto selalu meminta siswa untuk menggambar emosi yang sedang mereka rasakan dalam bentuk emoji. Kemudian, mereka memasukkan ke dalam kotak emoji sesuai dengan urutan absen dari mereka. Guru memberikan penguatan saat sesi bina kelas pagi. Penguatan bahwa setiap manusia itu mempunyai emosi yang berbeda-beda. Ada rasa sedih, senang, marah, kecewa, dan yang lain sebagainya. Kita boleh sedih, marah, kecewa, tetapi jangan merusak diri kita ataupun menyakiti orang lain. Hal ini dikuatkan setiap hari dengan penguatan yang berbeda-beda. Bisa juga menanyakan kepada siswa, kenapa mereka sedih dan bergembira. Kegiatan ini juga bisa dikembangkan dengan melanjutkan di sesi pulangnya. Hal yang dilakukan oleh Pak Tanto termasuk dalam penerapan A. Kesadaran diri, B. Manajemen diri, C. Kunjungan empati atau kesadaran sosial, D. Manajemen logika, atau E. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah,
Terkait dengan pembahasan ini, soal seperti ini itu masuknya pembahasannya yaitu adalah kompetensi sosial emosional atau disingkat KSE ya, atau disingkat KSE. Nah, kompetensi sosial emosional. Maka sebelum kita mau menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya kompetensi sosial emosional ya. Mari kita bahas dulu bahwa yang namanya kompetensi sosial emosional yaitu adalah sebuah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi, dalam kaitan kompetensi sosial ini ya, kompetensi sosial emosional ini itu ada 5 kompetensi ya, ada 5 kompetensi yaitu kesadaran diri, ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kompetensi sosial emosional. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kesadaran diri, yaitu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, ini adalah definisi dari kesadaran diri pada kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, yaitu adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, ini adalah manajemen diri. Selanjutnya, yaitu adalah tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu adalah sebuah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini adalah terkait dengan kesadaran sosial. Selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan bahwa yang namanya kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu yaitu adalah untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi juga manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan atau perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau terkait dengan well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, ini itu adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa Pak Tanto, nah ini Pak Tanto ya, Pak Tanto, nah, setiap pagi itu meminta siswa untuk menggambar emosi, ya, menggambar emosi itu yang dirasakannya ya, dirasakan dari siswa-siswinya dalam kaitannya emoji. Nah, kemudian Pak Tanto memberikan masukan kepada siswa, memberitahu pada siswa bahwa emosi yang dialami oleh setiap orang itu berbeda-beda. Ada rasa senang, sedih, marah, kecewa, dan yang lain sebagainya. Maka hal yang dilakukan oleh Pak Tanto yaitu termasuk dalam penerapan apa tentunya? Apakah A, kesadaran diri? Ya, bisa ya. Kalau manajemen diri bisa, kunjungan MA ini tidak bisa ini ya. Manajemen logika juga tidak ada, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga tidak bisa ya. Berarti yang tepat antara kesadaran diri dan manajemen diri. Ya, karena ini yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri, maka yang tepat untuk jawaban ini yaitu adalah terkait pilihan yang tepat adalah A. Pilihan A yaitu tentang kesadaran diri. Pak Salam sebagai guru salah satu sekolah SMA sedang melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Salam berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diampunya di kelas. Yang kedua, Pak Salam membekali peserta didik yang diampunya tidak hanya dengan hal yang bersifat fakta saja, tetapi diarahkan pula pada kemampuan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, Pak Salam melakukan kegiatan penilaian yang mencakup cara menyelesaikan masalah atau terkait dengan problem solving. Dari beberapa hal tersebut, maka Pak Salam menggunakan teori dalam pembelajaran yang bersifat A. Humanisme, B. Kognitivisme,
C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, atau E. Sibernetik. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan soal seperti ini ya, kita harus tahu dulu terkait dengan teori-teori belajar ya. Apa itu humanisme, kognitivisme, behaviorisme, konstruktivisme, dan sibernetik. Jadi kalau kita tidak tahu terkait dengan teori-teori belajar seperti ini, maka kita akan kesulitan ya. Pastinya kita akan kesulitan terkait dengan menjawab soal-soal yang tipenya seperti ini atau jenisnya yang seperti ini. Nah, kita akan bahas ya. Dari yang pertama, yaitu terkait dengan behaviorisme. Behaviorisme yaitu adalah sebuah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Nah, contohnya yang pertama yaitu adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai yang kompleks. Selanjutnya yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi atau perintah ya. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Terus yang keempat, gurunya lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Nah, ini terkait dengan behaviorisme. Dan yang keenam yaitu adalah guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Nah, ini terkait dengan behaviorisme. Selanjutnya terkait dengan kognitivisme. Kognitivisme yaitu adalah teori belajar terkait dengan peranan pendidik menurut teori kognitivisme sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi-potensi kognitif yang terdapat pada diri peserta didik. Biasanya lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang pertama, memilih materi pembelajaran. Kedua, menentukan topik-topik yang akan dipelajari oleh peserta didik. Tiga, mencari contoh-contoh dan ilustrasi yang dapat untuk dijadikan bahan ajar. Yang keempat, menentukan topik pembelajaran peserta didik, biasanya dari umum ke khusus, sederhana ke kompleks, dan konkret ke abstrak. Yang kelima, mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik. Untuk konstruktivisme, bahwa teori konstruktivisme itu adalah sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adanya penyelesaian masalah, adanya proses menemukan interaksi sosial, mengembangkan kerangka berpikir dan kreasi. Nah, yang pertama itu adalah tahap apersepsinya, memberikan pertanyaan awal pada peserta didik dengan tujuan untuk memberi stimulus pada peserta didik ya. Yang kedua, tahap eksplorasi dapat mengilustrasikan sebuah kaitan dengan atau tentang pemahaman, tentang sebuah pemahaman tentunya ya. Yang ketiga yaitu adalah tahap diskusi akan penjelasan sebuah konsep berpikir. Dan yang keempat yaitu adalah tahap pengembangan terhadap aplikasi sebuah konsep. Pendidik dapat memungkinkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan terhadap pemahaman konseptual yang dimilikinya. Nah, ini adalah terkait penjelasan dari teori konstruktivisme. Selanjutnya, teori humanisme ya, teori tentang humanisme, yaitu adalah sebuah teori yang berfokus pada martabat dan nilai manusia, serta upaya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiah manusia itu sendiri. Prinsip dari teori humanisme itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, tujuan belajarnya adalah untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, berfokus pada pengalaman yang disadari, yang bersifat subjektif dan self-direction. Yang ketiga, memandang manusia dari dimensi tempat tinggalnya, karena lingkungan juga akan memengaruhi secara manusiawi. Berarti lingkungan atau tempat tinggal itu memengaruhi manusia-manusia yang bertinggal ya, yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah mengakui bahwa manusia itu memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya masing-masing.
Sedangkan untuk teori sibernetik ya, biasanya teori sibernetik itu lebih mementingkan pengembangan teori belajar yang sifatnya seperti kognitif lah ya. Sifatnya seperti kognitif, menekankan sebuah pemrosesan informasi. Yang keduanya itu sama-sama mengutamakan pengolahan informasi dalam proses berpikir. Biasanya itu terkait dengan adanya sebuah teknologi, diselingi terkait dengan sebuah teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, prinsipnya yaitu adalah tidak ada proses belajar yang ideal untuk semua situasi dan karakter peserta didik atau karakter murid. Yang kedua, sistem informasi memegang peranan penting dalam memberikan kemudahan penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajar ya menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda-beda selama belajar karena situasi yang dihadapinya itu berbeda-beda. Yang keempat, proses belajarnya secara sibernetik itu terjadi jika peserta itu dapat mengolah informasi. Lalu setelah mengolah itu dapat memonitornya dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari teori sibernetik. Nah, kita kembali ke soal ya, bahwa Pak Salam itu ya, Pak Salam ini sebagai guru salah satu SMA melakukan aktivitas sebagai fasilitator. Pak Salam itu melakukan sebagai fasilitator di kelas. Setelah Pak Salam itu berperan menjadi fasilitator, ternyata Pak Salam itu tidak hanya sebagai tidak membekali peserta didik yang diampunya itu dengan hal yang bersifat fakta saja, tetapi peserta didik itu diarahkan pada kemampuan dalam proses berpikirnya. Nah, dalam proses berpikirnya berarti siswa itu lebih aktif ya, dikatakan lebih aktif. Nah, harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berkomunikasi. Berarti ini termasuk mengeksplorasi sendiri ini ya. Nah, yang ketiga, Pak Salam melakukan kegiatan penilaian yang mencakup cara penyelesaian masalah. Nah, kita bahas ya, ini terkait dengan problem solving. Nah, problem solving kita bahas ketika berperan sebagai fasilitator, berarti Pak Salam itu sudah menjalankan pada fasilitatornya, ya. Terus yang kedua terkait dengan hasil dan proses karena membiarkan atau supaya siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Intinya seperti itu. Terus yang ketiga terkait dengan penyelesaian masalah. Karena apa? Cara menyelesaikan masalah terkait dengan problem solving. Nah, ini sudah jelas ya, bahwa dari beberapa hal tersebut, maka Pak Salam menggunakan teori apa? Nah, teori yang sesuai dengan sintak ya, sesuai dengan alur sistematis dari Pak Salam ini antara tiga ini. Yang tepat apa? Kalau humanisme kurang tepat ya. Kalau kognitivisme juga kurang tepat, behaviorisme juga kurang tepat, konstruktivisme bisa ini ya, tapi kalau sibernetik juga kurang tepat. Berarti yang pilihan yang tepat mana? Yaitu pilihan yang D, konstruktivisme. Bu Lestari adalah salah satu guru SD yang mengampu kelas 6. Ketika melakukan kegiatan pembelajaran untuk peserta didik, Bu Lestari selalu menanyai peserta didiknya ketika di akhir dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Maka tujuan Bu Lestari melakukan kegiatan tersebut kecuali adalah A. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. B. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan. C. Mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar dari peserta didik. D. Melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Atau E. Menganalisis tingkat keberhasilan proses belajar dan hasil belajar dari peserta didik. Nah, Bu Lestari ini pengampu adalah guru SD pengampu siswa kelas 6 ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan itu Bu Lestari itu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Maka kita harus tahu dulu terkait dengan hal-hal tujuan dari refleksi pembelajaran ya. Bahwa
Tujuan dari refleksi pembelajaran itu yang pertama yaitu adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan, proses dan hasil belajar dari peserta didik ya. Yang kedua yaitu adalah melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dari proses pembelajaran. Yang keempat, untuk merancang upaya optimalisasi proses belajar dan hasil belajar. Dan yang kelima, yaitu adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari tujuan refleksi pembelajaran. Nah, kita kembali ke soal bahwa Bu Lestari ini ya, Bu Lestari siswa pengampu kelas 6 ini ya, guru pengampu kelas 6 maksudnya. Bu Lestari itu selalu menanyai atau memberi pertanyaan pada peserta didik di akhir dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan yaitu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Maka tujuan Bu Lestari melakukan kegiatan tersebut kecuali jika A, memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, ini sesuai dengan prinsip dari tujuan refleksi ya. Yang B, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan, ini juga ada ya. Ini juga ada. Yang C ya, mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar dari peserta didik. Nah, ini tidak ada ini ya. Tidak ada. Nah, kita tampung dulu ya, kita lihat yang D. Melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, ini juga ada ya. Yang E, menganalisis tingkat keberhasilan proses belajar dan hasil belajar dari peserta didik. Nah, ini juga ada. Berarti pilihan yang tepat untuk soal ini, karena yang ditanyakan itu adalah kecuali ini ya, kecuali. Nah, kecuali berarti yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar dari peserta didik. Sekolah Merdeka memiliki banyak guru dan murid. Pada bulan Juli ini, mereka sedang mengadakan kegiatan persiapan perlombaan 17 Agustus di kecamatan setempat. Mereka sedang membuat kendaraan hias yang akan ditampilkan pada acara defile nanti. Tim pembuat mobil hias diketahui oleh Pak Sanjaya dengan dibantu oleh 5 orang guru yang lainnya. Mereka memiliki waktu 4 hari dalam menyelesaikan mobil hias milik sekolah. Di saat mereka sedang menghias mobil, ada 2 orang guru yaitu Pak Riki dan Pak Nano yang sedang berselisih. Masing-masing mereka berhak untuk menghias bagian depan mobil. Keduanya tidak mau mengalah. Lalu Pak Sanjaya mencoba mendekati dan melerai keduanya serta menenangkannya. Beliau mengajak keduanya untuk berdiskusi. Supaya pekerjaan tim mobil hias cepat selesai, Pak Sanjaya menawarkan salah satu dari mereka bersedia untuk pindah menghias di belakang. Akhirnya, Pak Riki yang bersedia untuk melakukannya. Dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Sanjaya telah membantu menguatkan kompetensi titik-titik pada Pak Riki dan Pak Nano. Pilihan yang A, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. B, kesadaran diri. C, keterampilan berelasi. D, kemajemukan diri. Atau E, manajemen diri. Nah, ini soal yang berkaitan dengan KSE lagi ya, yang berkaitan dengan KSE lagi, atau kompetensi sosial emosional. Pembelajaran terkait dengan sosial emosional. Nah, kita bahas dulu ya, terkait dengan pembelajaran sosial emosional dari kesadaran diri ya. Kesadaran diri, nah ya, saya beri tanda kotak ini ya. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri,
dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, ini adalah kesadaran diri. Selanjutnya, yaitu terkait dengan manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Ini terkait dengan manajemen diri. Nah, selanjutnya, yaitu terkait dengan kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini terkait dengan kesadaran sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ya, saya beri tanda kotak dulu ini ya, tanda persegi panjang nih ya. Kemampuan untuk mengambil pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, ini adalah terkait dengan kompetensi sosial emosional yang jenisnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa sekolah merdeka memiliki guru banyak dan murid. Nah, mau mengadakan menampilkan pada acara defile itu mobil hias ya, kendaraan hias. Nah, diketuai oleh Pak Sanjaya. Nah, di saat ada dua orang guru ya, ada dua orang guru yang sedang berselisih, yaitu Pak Nano dan Pak Riki, atau Pak Riki dan Pak Nano. Lalu Pak Sanjaya mendekati mereka, mendekati beliau berdua supaya untuk menenangkannya supaya tidak terjadi keributan lah ya intinya. Lalu Pak Sanjaya mengajak beliau berdua itu untuk berdiskusi. Nah, supaya salah satu dari mereka itu ada yang di belakang. Ternyata yang yang menyetujuinya yaitu adalah Pak Riki yang bersedia untuk melakukannya. Berarti terkait dengan pembelajaran kaitan dengan kompetensi dari sosial emosional yang dilakukan oleh Pak Sanjaya itu termasuk apa? Apakah pilihan yang keputusan yang bertanggung jawab? Ini ada ini ya. Kesadaran diri juga ada, keterampilan berrelasi juga ada, kemajemukan diri ini tidak ada ini ya, manajemen diri juga ada. Nah, tetapi yang tepat apa? Karena terkait dengan Pak Sanjaya ini telah mengajak diskusi dengan Pak Riki dan Pak Nano untuk masalahnya itu biar cepat selesai, supaya kegiatan menghias kendaraan itu bisa cepat selesai, segera bisa ditampilkan pada acara defile, pada kegiatan perlombaan 17 Agustusan. Berarti Pak Sanjaya itu telah dalam kaitan dengan kompetensi sosial itu telah melakukan yang mana? Nah, tentunya yaitu adalah terkait dengan manajemen diri. Manajemen diri. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E.